Tinggi Agama Islam, Syekh Haji Abdul Halim Hasan Al-Islami Binjai. Nama saya Dwi Mutiara Azahra, program studi perbankan syariah semester 6A eksklusif dengan NIM saya 09182063. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi tugas akhir semester saya, mata kuliah tafsir ayat-ayat ekonomi dari Bapak Khairul Mukti Ramli SHI MHI. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul pengantar tafsir ayat ekonomi. Tafsir itu sendiri berasal dari bahasa fasara yufasiru tafsira, yang artinya keterangan atau uraian. Mengenai tafsir ini ada beberapa ahli ulama yang berpendapat mengenai arti tafsir sendiri, dan diantaranya yaitu pertama itu menurut Al-Ghilabi. Al-Ghilabi berpendapat bahwa tafsir adalah menjelaskan Al-Quran dan menerangkan ayat-ayatnya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau isyaratnya dan tujuannya. Dan yang kedua itu menurut Abu Hayyan. Menurut Abu Hayyan, tafsir adalah ilmu mengenai cara penerapan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara mengungkapkan petunjuk, kandungan, hukum, dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan yang ketiga itu menurut Abu Zarkashi. Ia berpendapat bahwa tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk memahami makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Tafsir itu sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu tafsir riwayat, yang kedua itu tafsir diraya, dan yang ketiga itu tafsir mufasir. Tafsir riwayat itu ialah menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang berdasarkan pada nasnya dan sunnahnya. Dan yang kedua itu tafsir diraya, yaitu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan didasarkan pada dalil-dalil yang sahih. Sahih ini artinya itu kuat, berdasarkan kaidah yang murni dan tepat. Mufasir itu sendiri artinya orang yang mengartikan sebuah ayat berdasarkan kemiripan. Yang selanjutnya itu pokok bahasannya yaitu ayat-ayat tentang ekonomi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan bermuamalah sendiri. Oleh nilai-nilai syariat Islam dalam kegiatan bermuamalah sendiri itu juga dituangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama itu Quran surat Al-Isra ayat 29, Quran surat yaitu selanjutnya Quran surat Fussilat ayat 31 yang artinya kamilah pelindung-pelindung dalam kehidupan dunia dan akhirat, yang di dalamnya kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh di dalamnya apa yang kamu minta. Pada Quran surat Al-Fussilat ini mengatur tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam. Yang ketiga itu Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Pada Quran surat An-Nisa ayat 29 ini mengatur tentang teori harga. Maka semua yang berkaitan dengan harga diatur dalam surat An-Nisa ini. Selanjutnya yaitu pada lembaga keuangan syariah. Pada lembaga keuangan syariah, ayat-ayat Al-Quran yang mengatur kegiatan ekonominya berdasarkan pada masing-masing akadnya yang digunakan. Kalau lembaga keuangan syariah ini terdiri dari beberapa akad. Yang pertama itu akad wadiah, akad mudharabah, akad salam, dan akad musyarakah. Dalam akad wadiah ini atau yang disebut juga dengan akad titipan, dalamnya menggunakan Quran surat An-Nisa ayat 58. Kalau pada akad mudharabah atau akad bagi hasil, di dalamnya terdapat surat Muzammil ayat 20 yang mengatur tentang bagi hasil tersebut. Yang ketiga itu akad pesanan atau akad salam, biasanya disebut juga dengan akad salam.
diatur dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282, dan yang keempat yaitu akad musyarakah atau akad kerjasama. Akad kerjasama ini diatur dalam Quran surat Al-Zumar ayat 29, yang terakhir itu akad wakalah dituangkan dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Jadi tafsir itu sendiri memiliki kandungan makna, menjelaskan, menerangkan. Tafsir sendiri itu berasal dari bahasa fasara, yufasiru, dan tafsira, yang artinya keterangan atau uraian. Beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian tafsir itu sendiri. Yang pertama itu menurut Al-Hilabi. Al-Hilabi berpendapat bahwa tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dan menerangkan maknanya dan menafsirkan apa yang dikehendaki dengan maknanya dan syaratnya dan tujuannya. Ulama yang kedua yaitu Abu Hayyan. Pada Abu Hayyan ini ia berpendapat tafsir merupakan ilmu mengenai cara pengumpulan lafaz-lafaz Al-Quran serta cara petunjuk kandungan hukum dan makna-makna yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga itu menurut ulama Abu Az-Zarkashi, ia berpendapat bahwa tafsir ialah ilmu yang digunakan untuk memahami makna-makna kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tafsir itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu tafsir riwayat, yang kedua tafsir diraya, dan yang ketiga mufassir. Mufassir itu ialah orang yang menafsirkan sebuah ayat berdasarkan kemiripan. Kalau tafsir riwayat itu menafsirkan ayat Al-Quran berdasarkan makna dan nasnya serta sunnah. Yang kedua tafsir diraya. Tafsir diraya itu menafsirkan dengan cara didasarkan pada dalil-dalil yang sahih atau kuat berdasarkan kaidah yang murni dan tepat. Yang selanjutnya yaitu pokok bahasannya yaitu ayat-ayat tentang ekonomi. Ekonomi Islam atau ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah ekonomi yang dilandaskan oleh nilai-nilai syariat Islam. Dalam kegiatan bermuamalah, ekonomi yang dituangkan dalam Al-Quran yaitu Quran surat Al-Isra ayat 29, Quran surat Mufassilat ayat 31, Quran surat An-Nisa ayat 29. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 29 itu dia mengatur tentang konsep kebutuhan dalam ekonomi Islam, yang artinya, dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya, karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal kerusakan. Yang kedua itu Quran surat Fussilat ayat 31. Ayat ini mengatur tentang konsep produksi dalam ekonomi Islam.